selamat malam dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang selalu setia hadir di acara webinar bersama NutriHealth Indonesia. Hari ini Jumat 21 Februari 2025 kita akan membahas tentang berbahayakah GERD dan solusi dietnya. Pembahasan pertama yaitu apa itu GERD? Terkadang orang sering salah mengira antara GERD dan penyakit jantung. Mari kita mengenal GERD sehingga kita bisa membedakannya dengan penyakit jantung. Nah, mari kita mengenal GERD. Apa itu GERD? GERD adalah singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease, penyakit reflux gastroesophagus. Ini adalah penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit yang lama ya. Terjadi ketika asam lambung, nah gastro ada di sini atau lambung ada di sini, asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Ini disebabkan akibat melemahnya sphincter atau katup di antara lambung dan kerongkongan. Asam lambung yang naik ini dapat melukai kerongkongan, terus sampai ke tenggorokan, bahkan sampai ke mulut. Kita lihat slide kedua, penjelasan mengenai gejala GERD. Itu sebabnya GERD menimbulkan beberapa gejala yang misalnya dada panas dan terbakar, ini yang sering menjadi rancu apakah penyebabnya dada panas menyebabnya adalah GERD atau penyebabnya adalah sakit jantung. Nah, dada panas dan terbakar merupakan salah satu gejala dari GERD. Ini akibat asam yang mengiritasi atau melukai kerongkongan di sini ya. Kemudian keluhan lain yaitu batuk lama atau batuk kronis. Ini terjadi karena adanya radang pada tenggorokan. Jadi asam yang naik tidak hanya melukai kerongkongan tetapi juga sampai ke tenggorokan. Mulut rasa asam atau pahit akibat asam lambung sampai ke mulut. Dan akibat dari satu gejala lain yaitu sulit meneram akibat kerusakan jaringan di kerongkongan. Nah, untuk tata laksana GERD itu ada uh, dua, yaitu obat dan gaya hidup. Obat itu ada beberapa pilihan, salah satu, salah dua, salah tiganya adalah obat menetralkan asam lambung. Ada juga obat yang menghambat produksi asam lambung. Jadi kalau yang pertama ini asam lambung sudah keluar, terus ada obatnya itu menetralkan asam lambung yang sudah timbul. Ini biasanya dianjurkan diminum waktu perut kosong. Kemudian yang kedua, menghambat produksi asam lambung. Jadi supaya asam lambung keluarnya tidak banyak atau keluarnya sedikit saja. Nah, ini obat yang kedua. Terus ada lagi satu obat yang ketiga yaitu membentuk lapisan pelindung permukaan lambung. Jadi permukaan lambung itu dikasih lapisan obat supaya tidak terluka akibat asam lambung. Gitu, Pak. Nah, ini adalah Kalau terapi dikasih, obat. boleh bertanya dok sebelum dilanjut, itu membentuk Boleh. lapisan pelindung permukaan lambung, kalau sudah timbul, itu lapisannya bisa bertumbuh kembali berarti di dalam dok? Oh, bukan, ini obatnya melapisi permukaan lambung. Jadi kalau Oke, ada makanan, habis minum obat ini, kemudian ada makanan, ya bisa mungkin terbawa makanan. Jadi biasanya dokter Ber- menganjurkan waktu berarti perut hanya kosong. sifatnya Ya, sementara dok ya? iya, hanya melapisi permukaan lambung supaya asamnya itu tidak semakin melukai lambung. Oleh sebab itu, jika mendapat resep dari dokter, itu harus mengikuti saran-saran minum obatnya. Ada anjurannya, ini obatnya waktu perut kosong, ini jam sekian, atau ini diminum waktu ini, minumnya sekian kali. Itu memang sebaiknya ditaati, gitu. Karena kerja obat berbeda-beda, Oke, silakan lanjut dok. gitu Pak. Dok. Ya, kemudian ya,
Kemudian yang di bawah ini adalah gaya hidup. Gaya hidup itu ini yang eh, apa yang utama akan kita bahas ya, yaitu mengatur pola makan. Yang kedua, hindari pakaian ketat. Jadi kalau asam sedang GERD itu pakai baju yang ketat, itu rasa GERD-nya itu akan lebih 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 berat Lebih karena lebih terasa. ya lebih lebih berat keluhannya. Karena seharusnya kan lambung itu bisa apa ya leluasa gitu ya, tapi dengan baju yang ketat dia akan lebih mendorong asam ke atas gitu. Kemudian menjaga berat badan. Pada orang yang obesitas itu juga lebih terkait GERD dibandingkan orang dengan berat badan yang tidak obesitas. Kemudian merokok. Anjurannya bukan kurangi rokok, tapi stop merokok untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian cukup tidur itu juga dianjurkan dan olahraga. Nah, ini eh, anjuran-anjuran ini ya memang seharusnya ditaati supaya penyembuhan menjadi cepat selain juga mengonsumsi obat. Nah, ini adalah gambar tidur, anjuran untuk posisi tidur pada orang yang ada GERD itu seperti ini, Pak. Jadi kepala lebih tinggi kalau ini kan rata. Nah, ini lebih tinggi supaya asamnya tidak mudah keluar. Selain juga kalau habis makan kenyang terus tidurnya rata, ini ya GERD-nya lebih muncul. Kemudian eh, tidur miring ke kiri itu juga mengurangi eh, terjadinya GERD, terutama kalau lagi sedang tidur ya, dibandingkan kalau yang miring ke kanan. Nah, ini adalah anjuran-anjuran terapi obat dan gaya hidup untuk eh, penderita GERD. Dok, Begitu, Pak. miring ke kiri tidur berarti telinga kita dekat bantal, dok ya. Iya, benar. Betul kan? Telinga kiri, Oh, telinga kiri, telinga kiri nempel di bantal telinga berarti, dok kiri. ya. Iya, iya. Nah, Ada ini kalau ilmiahnya. yang ada, karena bentuk lambung itu kalau bentuk lambung kalau menyebabkan kalau tidur ke kiri asamnya lebih lebih tidak gampang naik dibandingkan kalau posisi kanan. Ini buat yang penderita GERD ini terasa banget. Jadi nanti Oke. buat yang kebetulan di sini ada yang menderita GERD, nah nanti mulai nanti perhatikan kalau tidurnya miring ke kiri uh, lebih tidak rasanya lebih tidak apa asamnya nggak naik gitu. Dok, dari yang Gitu, mengatur Pak. pola makan, hindari menjaga Mm-mm. berat badan, itu sudah jelas. Kita jangan gemuk-gemuk, mengatur pola makan sudah jelas. Stop merokok, ya jelas. Cukup tidur dan olahraga, cukup jelas. Ini hindari pakaian ketat. Kenapa, dok? Ya, jadi kalau bajunya makin ketat, uh, lambungnya itu tertekan. Jadi GERD-nya itu lebih berat. Naik ke atas gitu ya, tertekannya, Ya, terhimpit lebih maksudnya tertekan, ya. Kak. Iya benar. Ini kalau Baik, dok. nggak kalau orang yang tidak GERD itu mungkin nggak paham ya. Masa iya sih? Masa baju ketat pengaruh? Tapi kalau yang uh, penderita GERD itu biasanya uh, apa merasakan banget kalau ikat pinggangnya terlalu ketat atau pakai baju kemudian duduk bajunya menekan itu juga nggak nyaman gitu Pak. Baik, dok. Apa pola makan khusus? Apakah ada pola Hmm, makan ini, dokter bilang mengatur pola makan. Eh, iya, ada pola makan khusus yang dianjurkan oleh dokter untuk mengatasi GERD ini? iya ada uh, anjuran tata laksana makannya yaitu maaf ya Pak ini kok slide-nya lari. Nah, pola makan sehat untuk penderita GERD itu uh, sama dengan pola makan orang dewasa sehat, yaitu anjurannya adalah makan seperti anjuran makan gizi seimbang. Jadi makannya adalah makan pagi, makan siang, makan malam
selingan ini dianjurkan untuk penderita GERD. Nah, mengapa pola makan seperti ini kok menerapi atau mencegah GERD lebih berat atau memperbaiki GERD? Karena untuk membuat rencana makan atau meal plan atau makanan itu kita tidak terpisah-pisah. Maksudnya gini, oh makan pagi ini, makan siang, makan malam. Tapi sebenarnya dalam satu hari kita harus tahu berapa kebutuhan kita, terutama kebutuhan kalori, protein, lemak. Kenapa? Karena dalam satu hari kalau makan kita total kalorinya tuh selalu lebih, berat badan kita selalu naik. Kalau total kalorinya selalu turun atau kurang makan, kurang kalori, berat kita turun terus. Jadi untuk orang sakit GERD itu pertama kita tahu dulu berapa kalori sih butuhnya. Nah, kalau kita sehari-hari, oh berat saya di sini baik-baik saja, berarti maksudnya nggak gemuk, nggak kurus, tapi normal, berarti kalori yang dikonsumsi itu sudah pas atau sudah sesuai. Nah, tinggal kita bagi menjadi 3 kali makan dan 3 kali selingan. Karena kalau biasanya kalau saya mulai menganjurkan pasien makan 3 kali, selingan 2-3 kali, pasti jawabannya nanti saya gendut dong. Ya kalau makannya itu banyak atau banyak sekali gitu ya. Tapi kalau terjadwal terporsi itu sebenarnya justru malah tidak menyebabkan gemuk. Nah, makan yang seperti tadi itu seperti gambaran yang merah ini. Jadi makan tidak sekaligus banyak. Kenapa? Karena pada orang GERD yang makannya sekaligus banyak itu akan memicu GERD. Kemudian eh, lambung kita itu punya apa ya? Punya mekanisme setelah 3 jam makan padat itu makan nasi, lauk, sayur, buah gitu ya, itu akan kosong. Oleh sebab itu, setelah 3 jam biasanya kita lapar lagi. Jadi kalau eh, saya sering dengar ada yang bilang, oh saya habis makan kok lapar lagi. Habis makan lapar lagi itu jaraknya berapa? Kalau jaraknya setengah jam lagi ya ini ada masalah. Tapi kalau jaraknya 3 jam, 3,5 jam, ya itu normal karena lambung kita kosong 3 jam sesudah makan. Nah, kenapa dianjurkan ada selingan di sini? Karena kalau lambung kosong, dibiarkan kosong saja, lambung itu akan menipis, apa ya, mengempis. Jadi lambung itu kalau diisi kan mengembung, kemudian kalau kosong itu eh, Kempes, menipis gitu ya, kempes kempes. dong. Nah, kalau kempes itu dan lambung itu juga ada pergerakan, itu normal tuh lambung tuh bergerak ya Pak. Enggak, lambung tuh enggak kalau kosong terus diem gitu enggak. Jadi lambung itu selalu dalam keadaan bergerak. Bergeraknya bisa lambat, bisa cepat. Kalau habis makan biasanya gerakannya lebih aktif. Kalau lambung kosong gerakannya biasanya lebih lambat. Nah, pada waktu kempes, dinding lambung itu saling menempel, itu yang menyebabkan gesekan dan rasanya sangat tidak nyaman. Buat orang yang GERD atau yang ada luka lambung atau yang sakit mah, Semakin nggak enak. itu nggak enak sekali. Nah, oleh sebab itu, memang dianjurkan 3 jam sudah makan, itu ada cemilan. Nah, begitu sepanjang hari pada saat kita aktif, bangun sampai tidur gitu ya. Kita bisa lihat seperti ini. Kalau kalau gitu saya nggak sempet makanya sehari 3 kali saja. Itu akan terjadi seperti ini. Makan sekaligus banyak, banyak, banyak. Ya ini biasanya kerja jadi nggak sembuh-sembuh. Apalagi yang model makan seperti ini, Pak. Tidak sarapan, nggak sempet, atau cuma minum kopi espresso. Kopi espresso itu kan kopi eh, cair, tidak ada nggak ada apa-apanya, kopi saja, dan kopi yang menyenggol lambung pada lambung kosong itu sering
itu bisa menyebabkan luka pada lambung. Nah, terus nanti saya makannya nggak sempet kalau pagi, makan siang aja. Terus makan malam banyak, kenapa banyak sekali? Ya, karena biasanya kumpul keluarga atau saudara atau makan-makan sama teman-teman. Nah, makanya banyak sekali. Nah, yang seperti ini uh, Hindari menyebabkan dok ya. GERD nggak sembuh-sembuh. Iya, karena lambung akan diregang. Dan pada waktu diregang sangat besar, lambung juga tidak nyaman. Dan isi lambung sangat berisiko untuk keluar jadi GERD gitu, Pak. Baik Ini dok. Jadi kalau mengenai jadwal makan. dok, jadi kalau Ya, saya Pak. boleh lihat mungkin ambil kesimpulan sedikit, yang biru itu berarti kalau kita makan 3 kali sehari, tapi banyak-banyak makannya, intervalnya jauh dok ya, 4 jam, 5 jam gitu kira-kira Eh, begitu ya. Ya, 6 jam. Jadi benar Sedangkan sekali, jadi ah, banyak, Pak. Kalau eh, makannya 3 kali sehari tapi sedikit, berat badan turun. Nah, itu kan kita kekurangan bisa makanan lihat. dok. Ya, kurang makan. Iya, begitu, Pak. Jadi yang benar adalah kita makan secukupnya sesuai yang di meal plan yang diharuskan. Ya, Kemudian ada selingan atau nyemil dok ya. ya di antara makan makan Nyemil, besarnya. terus makan Ya. lagi, terus nyemil lagi, makan besar lagi, ngemil malam Iya, kalau mau tidur. benar. Kalau nggak mau Ngemil malam ya. repot, ya makan kecilnya ya nggak usah harus makan kue, apalagi kalau orang kantor ya biasanya, aduh sibuk banget ya bisa juga di sini minum susu. Ada juga yang makan makanan eh, yang lembut ya, suka makan oat gitu di sini atau biasanya gitu, itu sudah cukup Pak. Selain Baik, Dok. selain apa manfaat lain selain lambung itu jadi tidak kosong, yaitu gula darah kita juga lebih stabil gitu Pak. Nanti kapan-kapan kita bahas mengenai kadar gula darah stabil, Siap, terutama Dok. pada orang diabetes. Baik, Nah, itu mengenai jadwal ya Pak. Saya jadwal lanjutkan makan. eh, ya dengan anjuran berikutnya. Komposisi yang dikonsumsi. Jadi, komposisi ini adalah anjuran dari pola makan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan dan sebenarnya internasional juga menggunakan my plate gitu lah istilahnya kalau di Amerika. Nah, ini adalah makanan yang dianjurkan dikonsumsi untuk memenuhi, utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Kalau kita ngomong gizi adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya. Untuk memenuhi Harus kebutuhan komplit, Dok ya. gizi, Harus harus seluruhnya ada seharusnya, Dok ya. iya, karena masing-masing komponen ini punya tugas khusus. Nanti kita bahas slide sesudah ini, Pak. Baik, Jadi Dok. yang dimakan adalah makanan pokok, sumber kalori. Ya, kita bergerak dengan makanan pokok, dengan karbo. Nah, jadi kalau kita mau beraktivitas, aktivitasnya makin banyak, karbonya makin banyak. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu ya, orang masih bekerja fisik ke sawah gitu kan, makanya nasinya banyak. Karena untuk Karbo tuh nasi, Dok ya. bekerja, Nasi, ya roti, karbohidrat itu mie, nasi. Ya, benar. kentang ya. Ubi, singkong, ya enggak. Jadi bisa pilihannya macam-macam. Terus eh, yang kelompok dua, ya yang kelompok makanan pokok itu untuk sumber energi. Jadi energi kita diambil dari sini, makanan pokok. Tergantung aktivitas fisik kita banyak atau sedikit. Kalau tidak terlalu banyak, ya tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau aktivitas fisik kita banyak, ya harus makan cukup. Kalau tidak, ya nanti tidak tercukupi energi untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk ini bisa dari hewani dan nabati. Hewani itu ya telur, daging, susu, seafood gitu ya. Kalau nabati Kacang-kacangan. dari ya kacang, tahu tempe, tahu tempe oncom, kacang padahal kacang tuh bisa kacang tanah, kacang hijau, kacang merah gitu ya, itu nabati. Nah, diperlukan kalau untuk orang dewasa sehat itu nggak perlu banyak-banyak karena protein ini digunakan untuk mengganti sel yang rusak. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Secukupnya, tapi harus ada. Tidak boleh tidak ada karena tubuh butuh untuk membentuk sel baru. Sel baru menggantikan sel yang lama gitu. Nah, kemudian kelompok sayur, ada kelompok sayur. Ini adalah sumber serat, vitamin, mineral.
konsumsi sayur berapa banyak sih? Anjurannya sama banyaknya dengan karbohidrat. Oh, Jadi banyak dok makan ya. sayur itu harus banyak, harus Saya banyak. Jadi kekurangan sayur dok kayaknya. jadi eh, sangat salah ya kalau makannya nasi lauk. Habis sudah selesai baru ngambil sayur gitu. Oh terus, aduh saya sudah kenyang, nggak bisa makan sayur banyak. Bukan begitu cara makannya adalah sudah ditakar sebelum kita makan, sudah diporsi. Gitu Pak. Orang yang Kemudian kegemukan makan sayur aja dulu dok. Kenyang-kenyang kan nggak ada efek apa-apa dok. boleh kalau memang tidak tahu porsi-porsi makannya. Biasanya kalau sudah sempat berkonsultasi dengan dokter, ikut program, program NutriHealth. Itu udah dibuatkan rencana makan bahwa makannya tuh segini gini gini porsinya untuk sekali makan gitu Pak. Baik dok. Nah, kemudian yang terakhir adalah buah. Buah ini juga sumber vitamin mineral dan serat, tetapi juga sumber gula. Wah, ini saya kenapa gulanya hilang di sini. Jadi buah itu tidak perlu banyak atau sebanyak sayur. Buah itu porsinya setengahnya sayur. Jadi apa porsi porsi kasarnya tuh gini. Kalau makan mangga cukup setengah. Kalau makan apel yang besar cukup setengah. Kalau makan jeruk besar setengah. Kalau kecil satu gitu. Kalau makan salak, salak tuh kan kayak nggak ada yang besar banget ya. Salak cukup satu gitu Pak. Jadi nggak perlu tuh makan buah banyak-banyak itu tidak ada Jadi manfaat dok, jadi lebihnya. banyak orang menyalahartikan buah dok. Boleh makan sebanyak-banyaknya buah biasanya orang ambil. Iya, buah itu sumber gula juga. Berbahaya dok sebenarnya. Jadi eh, kebutuhannya hanya seperti ini. Jadi kalau diberikan lebih, itu akan eh, satu tidak Memicu. bermanfaat atau dia malah mengganggu porsi makan yang lain gitu. Baik dok. Dan kalau berlebihan konsumsi buah, ya itu bisa menyebabkan gula darah jadi naik untuk orang diabetes. Diabetes Kapan-kapan ya. kita kapan-kapan kita bahas itu. Baik dok. Nah, satu slide lagi ya Pak ya. Nah, ini yang tadi saya bilang tugasnya masing-masing. Sebelum bicara tugas, kita lihat di tumpeng gizi seimbang ini, panduan konsumsi sehari-hari. Jadi karbo itu diperlukan yang paling banyak karena untuk sumber kalori. Kemudian sayur dan buah, sumber vitamin, mineral, serat dan gula memberikan kontribusi buah memberikan kontribusi gula. Kemudian lauk itu nggak perlu banyak-banyak. Saya ulangi lagi untuk orang dewasa sehat itu butuhnya nggak banyak karena hanya untuk mengganti sel yang rusak. Tidak seperti anak-anak yang sedang tumbuh ya. Kalau anak-anak sedang Untuk tumbuh itu pertumbuhan. perlu Untuk iya perlu untuk pertumbuhan. Nah, tugasnya makanan pokok itu sumber energi. Jadi kalau ada aktivitas fisik ya perlu energi. Jadi kalau saya lapar, kepengen makan karbo, ya karena panggilan tubuh untuk mensuplai eh, kalori atau energi gitu. Kemudian ini sumber protein ya. Nah, lauk itu sumber protein untuk membuat sel. Kalau anak-anak itu bikin sel barunya tuh banyak, cepet banget. Kalau orang dewasa sehat mengganti sel yang rusak. Untuk kalau orang tua itu juga harus cukup. Sayang pada orang tua seringkali sudah kesulitan makan protein. Orang tua itu 80 ke atas gitu ya Pak. Kalau baik 80 dok. ke bawah kayaknya masih pinter makan. Nah, itu juga perlu membatasi konsumsi lauk karena lauk itu sumber protein tetapi juga selalu ada lemak di dalamnya. Kalau protein hewani lemaknya jenisnya ada yang kolesterol juga. Jadi kalau berlebihan ya berarti mengisi tubuh dengan terlalu banyak protein dan lemak. Kemudian Baik. sayur itu eh, sumber vitamin, mineral, serat Eh, dan ini Pak Marcella, tolong, tolong Pak Marcella, ibu-ibu atau Pak ini di di mute dulu ya. Terima kasih ya. nah sayur ini sangat bermanfaat untuk mencegah sembelit. Jadi memudahkan buang air besar itu dengan sayur.
Jadi kalau kesulitan buang air besar, seminggu cuma 2 kali, apalagi kalau 5 hari sekali gitu ya, sayurnya Iya kurang dok. gitu. Oh saya sudah makan sayur, iya tetap kurang. Kemudian buah ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi demikian Pak, anjuran makan Baik sehat dok. untuk orang Mencegah yang GERD. ya mencegah GERD atau sudah GERD, sudah diobatin, tapi juga harus menjalankan makan sehat Ya. seperti ini. Jadi untuk para penderita GERD itu pola makan khusus yang dianjurkan yang tadi baru diterangkan oleh Bu Dokter patut dicatat dan itu akan memperbaiki menyembuhkan GERD kita. Itu kesimpulannya kalau dari saya. Dok, eh, makanan-makanan apa saja yang spesifik sebaiknya dihindari oleh penderita GERD? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan jeruk asem, nggak boleh minum lemon lemon lime lime juice, nggak boleh banyak nggak boleh yang katanya dok. Apa spesifik dok nggak boleh Ya, yang ada dihindari? beberapa, benar, ada beberapa pantangan makan, beberapa anjuran untuk membatasi atau jangan konsumsi makanan-makanan tersebut. Misalnya tomat, bawang bombay, bawang, daun mint, atau mint ya, coklat, makanan pedas, makanan yang berlemak, buah jeruk atau buah yang asam, nanas, alkohol, soda, kopi, teh. Tetapi ini kadang-kadang masing-masing ada yang bilang, oh saya kalau konsumsi ini oke. Ada yang saya sensitif banget dengan hal ini gitu. Tapi ini yang eh, apa ya? Ya ini yang eh, anjuran yang untuk diperhatikan. Kalau masih ingin mengonsumsi dalam jumlah yang terbatas, mungkin jangan pada waktu perut kosong. Nah, ini boleh menjadi perhatian, gitu ya. Atau Baik biasanya dok. bisa juga begini, Pak. Saya apa namanya kayak saya tuh GERD, oh, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Em, tapi masih mengkonsumsi ini, saya nggak apa-apa, tapi GERD-nya nggak sembuh-sembuh. Jadi ya Iya. apa-apa artinya. Ada beberapa makanan yang dianjurkan tidak dikonsumsi saat dekat dengan waktu tidur, yaitu minuman bersoda. Ini membuat sulit tidur dan nanti gejala jadi gangguan GERD-nya tidak sembuh-sembuh. Karena minuman bersoda kalau langsung dipakai di orangnya berbaring itu juga menyebabkan sodanya mendorong gas ke atas ya, asam membawa asam lambungnya. Kemudian lauk ini ya ini karena lama dicerna. Jadi kalau mau tidur makanya makan sate misalnya sepiring gitu. Terus nah lama dia di lambung. Nah, pada waktu sudah berbaring karena masih lambungnya masih penuh itu menyebabkan GERD-nya jadi kambuh lagi gitu. Minuman beralkohol juga dan makanan pedas. Nah, ini makanan-makanan yang perlu diperhatikan buat penderita GERD untuk dibatasi atau dihindari dulu. Gitu, Pak. Baik dok. Ya, em, mungkin saya akan mengambil kesimpulan dari rangkuman yang dokter sampaikan. Ada lagi yang ingin disampaikan dok? Eh, Cukup ini yang saya sampaikan. Semoga ini jelas untuk jelas menjawab pertanyaan Pak Gusral dan buat teman-teman yang ada di sini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik gitu Pak. Baik, dok. Terima kasih, dok. Saya mengambil kesimpulan sedikit dari apa yang dokter Hmm. sampaikan ya, presentasikan ya. Eh, jadi pertama menurut saya dari apa yang disampaikan, jangan menyalahartikan GERD itu dengan sakit mah atau kembung perut. GERD adalah proses naiknya asam lambung ke kerongkongan. Itu pertama. Kemudian dampak GERD, dada panas, terbakar, itu adalah gejala-gejala kita kena GERD. Mulut asam, batuk-batuk malam-malam, sulit menelan, itulah apa namanya kita menderita GERD ya. Bahaya GERD menyempitkan kerongkongan sampai tadi ada pre pre cancer ya, itu sangat berbahaya. Jadi kita kanker
kanker kerongkongan ya, yang jadi sangat berbahaya itu perlu kita perhatikan juga. Terapi GERD adalah dengan yang terbaik tentunya ya ada obat-obatan tapi lebih baiklah dengan pola makan yang sehat, pola makan yang benar, gizi seimbang, lama-lama GERD kita juga hilang sendiri. Jadi itu adalah obat yang paling mujarab. Makan dengan pola makan yang baik dan porsi yang benar dan sesuai waktu yang benar. Itu adalah obat paling mujarab. Demikian dari saya kira-kira dok ya benar ya. Kalau salah koreksi dok. Baik, terima kasih sudah merangkumnya, Pak. Terima kasih dok. Kita selesai dengan presentasi, kita lanjut dengan question and answer. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya langsung bacakan saja ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Ria. Selamat malam Dokter Lucy. Saya sering Selamat malam sendawa. juga. Nah, itu dia bilang sering sendawa atau sendawa itu bertahap ya, berping. Sebelum maupun setelah makan. Setelah makan kadang sering kembung, setelah makan kadang-kadang sering kembung, rasa mual, setelah beberapa saat sendawa, barulah lebih lega mualnya hilang. Jadi setelah beberapa saat mualnya hilang. Apakah pertanda saya mengalami GERD? Apakah lambung saya ada luka? Berapa lama berobat bisa sembuh? Perlu menjaga pertengahan makan apa saja? Oh, panjang pertanyaannya nih. Stres, stres apakah mempengaruhinya? Nah, ini stres nih. Ini menarik pertanyaannya. Stres mempengaruhi nggak? Itu dok, pertanyaannya dok. Mungkin Baik, dicatat ya. terima kasih. Pertanyaan pertama, tapi kayaknya pertama dan kelima sampai kelima. Baik, Pak. Jadi untuk menentukan benar nggak GERD, sebaiknya sih memang berkonsultasi atau bertemu dokter. Jadi dokter akan eh, tahu dan menentukan apakah perlu obat, apakah eh, tidak gitu ya. Tapi keluhan-keluhan demikian, kalau memang khawatir ini adalah GERD, ya memang harus makan sehat. Dan makan seperti tadi itu sebenarnya anjuran tidak hanya untuk yang GERD ya, tapi untuk yang sehat mencegah GERD dan mencegah apa sakit mah ya, kalau kita di medis namanya sindrom dispepsi gitu ya. Makan harus teratur dan tidak sekaligus banyak, tapi juga nggak pakai uh, skip-skip makan. Nah, mengenai stres, ya stres itu memicu produksi asam lambung. Jadi uh, kalau stres ya harus mengelola stres. Kalau mengelola stres bukan sama dokter gizi konsulnya. Jadi ada dokter dengan kompetensi tersendiri untuk mengatasi stres. Tapi setahu saya olahraga teratur dan makan teratur itu juga meredakan stres. Mungkin stresnya juga harus dicari penyebabnya dan diobatin ya. Tapi dengan makan tidak teratur, terus itu menyebabkan stres jadi lebih berat ya. Olahraga juga mengurangi stres karena itu merupakan penyaluran dari stres. Gitu Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Dok, Bu Ria. saya mau lebih spesifik dok. Apakah lambung saya Baik. ada luka pertanyaannya? Apakah itu bisa dikeker dok? Pakai apa tuh namanya endoskop apa? Eh, Iya, benar. bisa Dokter dok. akan dokter akan menentukan. Tapi biasanya dokter akan periksa dulu. Nggak semua orang yang, dulu saya sakit mah langsung diteropong ya. Tapi biasanya dokter akan menentukan apakah perlu diteropong atau tidak. Tapi kadang-kadang teropong itu juga digunakan untuk screening. Jadi nggak ada apa-apa, nggak, oh saya sehat, saya pengen lihat, itu juga sekarang ini juga sudah menjadi pertimbangan untuk Tren ya, screening. tren dok ya. Ya, ya kalau dibilang tren gitu juga belum kali ya, tapi sekarang sudah apa pasien dan dokter sudah mulai memikirkan apakah perlu screening eh, dengan teropong gitu, Pak. Baik dok. Dan tadi kalau dia sering bersendawa dok sesudah dan sebelum makan dan baru hilang lama, itu gejala memang Em, dok ya. Itu gejalanya dok ya. enggak, iya dan tidak. Kalau orang makan kenyang,
makannya cepat-cepat sambil ngobrol, itu kan selain makanan yang masuk kan udara juga masuk ya Pak. Nanti kalau di dalam sedang giling-giling-giling, eh, udaranya itu kan juga kalau udah lambungnya udah penuh, udaranya juga mau dikeluarkan. Nah, itu juga sendawa. Oke. Makan kekenyangan juga sendawa gitu. Jadi bukan 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 patokan, Dok, ya. Bukan Bukan patokan itu potongan. bukan. Ya, tapi kalau Baik. tidak, kalau sendawa terus berulang-ulang, nah sebenarnya apakah ini keluhan dari GERD atau keluhan dari sindrom dispepsi bisa juga. Makanya kalau Alangkah baiknya dicek dipastikan, tadi ke dokter. iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Baik. nomor 2 dari Ibu Ellen Cahyadi. Apakah vegetarian dan orang yang tidak mengkonsumsi makanan pedas, asam, atau berlemak kaya rempah tidak akan terkena GERD, Dok? Sudah Baik, ini vegetarian, tidak makan, tidak sudah vegetarian dan tidak makan pedas, tidak, asam tidak, lemak tidak, rempah tidak, apakah terkena GERD? nggak makan apa-apa. Baik, terima kasih Bu Ellen pertanyaannya. Ini Bu Ellen kayaknya Yang kedua apa? pertanyaannya, puasa boleh nggak katanya? Bu Penderita Ellen GERD. ini Bu Ellen ini sahabatnya NH ini kayaknya apa setia hadir di webinar NHI. Terima kasih ya Bu Ellen ya, senang sekali tetap ada di sini. Nah, untuk pertanyaannya, GERD terkena GERD atau tidak, itu pemicu penyebab GERD itu kan macam-macam ya. Tadi stres, terus salah makan, telat makan gitu ya. Makan eh, eh, bukan salah makan, minum obat, efek samping dari minum obat juga bisa. Jadi Wah, benar tuh, Dok. macam-macam. Jadi macam-macam penyebabnya. Untuk eh, urusan tidak makan pedas, tidak makan asam, kalau GERD sedang 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 terkena GERD dan terkena sindrom dispepsia, memang sebaiknya menghindari makanan-makanan yang akan memperberat. Tapi kalau kita bicara vegetarian, vegetarian ini lebih concernnya itu lebih mengenai eh, protein, jenis protein. Jadi orang vegetarian itu tidak mengonsumsi protein hewani atau makanan-makanan hewani, gitu ya. Jadi yang dipilih adalah nabati semua. Ada sih yang masih makan telur, vegetarian tertentu ya, ada yang telur, susu, bahkan ikan gitu ya. Nah, ini yang kita bahas adalah protein. Mengapa? Karena tubuh kita tuh perlu protein dengan jenis asam amino, protein asam amino ini. Jadi gini, asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein. Nah, asam amino yang lengkap itu akan membentuk protein di dalam tubuh kita itu dengan lebih baik. Kalau asam amino tidak lengkap, itu banyak protein tubuh yang tidak bisa dibuat dengan baik. Kalau nggak bisa dibuat dengan baik, gimana? Ya, organ tubuh akan lebih cepat rusak. Misalnya, kalau uh, proteinnya tidak lengkap untuk membentuk organ tubuh, itu organ tubuhnya cepat rusak atau bermasalah kesehatan gitu ya. Ini kita mungkin bahas di uh, acara lain ya. Tapi kalau Baik. vegetarian itu tidak terkait dengan GERD Puasa boleh, karena Dok? em, itu untuk puasa itu perlu konsultasi dengan dokter yang merawat. Apakah siap atau tidak? Karena kalau lambung tidak bisa kosong, ya eh, jadi sulit gitu ya Pak ya. Tapi kasus-kasus tertentu itu terjadi perbaikan karena biasanya apa ya semangat untuk melaksanakannya itu membuat tubuh itu malah jadi sembuh gitu. Itu juga sering terjadi. Tapi sebaiknya yang hal ini mesti dikonsultasikan dengan dokter yang merawat gitu Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya, Bu Iya, Ellen. semoga. Oke, pertanyaan ketiga adalah dari Ibu Febri Yansih. Selamat malam, Dok. Perkenalkan, nama saya Febri Yansih, mahasiswa gizi dari Kota Semarang. Izin bertanya, Dok, faktor risiko apa saja ya, Dok, yang dapat meningkatkan kemungkinan dari seseorang mengalami GERD?
dan apa dampak dari GERD terhadap kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Tadi rasanya sudah ada di slide kita, Dok, ini ya. Iya, Nanti benar Bu sekali. Febri bisa minta rekaman dari admin kita mengenai presentasi ini, makalah-makalahnya ada semuanya, bisa diberikan. Jadi mungkin Iya. dokter jawab singkat aja, Dok. Baik, terima kasih sekali untuk Bu Febriansih ya. Ini mahasiswa gizi dari Semarang. So, mungkin beliau juga banyak membaca mengenai itu, tapi biasanya kalau di teori sama di aplikasinya itu kan sering tidak sama ya Pak ya. Jadi benar sekali yang ada di teori, tetapi kita tadi sudah sempat membahas mengenai aplikasi-aplikasinya. Jadi faktor risiko yang eh, meningkatkan GERD ya stres, obat-obat yang dikonsumsi terus-terusan jangka panjang gitu. Terus makan tidak teratur gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan GERD-nya jadi timbul. Terus em, dampak dari GERD tadi kita sudah sempat bahas bahwa dampak dalam waktu pendek dan jangka panjang. Tapi sebaiknya memang harus diobati supaya tidak menjadi kronis. Semoga bisa menjawab Baik, pertanyaannya gitu, Pak. baik, Dok. Kita lanjut ke berikutnya dari Ibu Umi Rofik. Selamat malam, dokter. Saya izin bertanya. GERD sendiri tidak langsung menghambat penurunan berat badan. Memang nggak ada kaitannya, Dok ya. Tetapi rasanya tidak nyaman seperti nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Bisa membuat seorang kurang nafsu makan. Se- tidak tidak nyaman seperti nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Eh, Bisa membuat seseorang kurang nafsu makan. Apakah GERD bisa menghambat penurunan berat badan? Baik, terima kasih pertanyaannya ya, Bu Mia. Jadi GERD itu bisa bikin orang makin gemuk, tapi juga bisa bikin orang makin kurus. Biasa penderita GERD itu biasanya apa ya satu dekat sekali hubungannya dengan menderita sindrom dispepsia atau sakit mah. Nah, ada orang yang kalau GERD itu, ini kalau GERD itu kan asam lambung yang keluar. Kalau kita ngomong sakit mah itu luka di lambung gitu ya, masalah Beda, Dok ya. eh, Beda. gejala-gejala ya masalah-masalah di lambung gitu ya. Tapi dua-duanya bisa menyebabkan lebih gemuk atau lebih kurus. Jadi kalau makannya jadi nggak nyaman, terus nggak mau makan, terus sudahlah menderita, terus makannya sedikit, ya berat badan akan turun. Tapi kalau GERD, kalau enak ya kalau makannya apa setiap 3 jam diisi, 3 jam diisi. Nah, yang dimakan rasanya kecil, tapi kalorinya besar, yaitu nanti beratnya malah akan naik. Jadi memang idealnya membuat rencana makan tuh kita harus merencanakan berapa kalori dalam satu hari. Terus komposisi-komposisinya setelah itu baru diaplikasikan atau digambarkan dalam bentuk makanan gitu per kali makan dan per selingan. Jadi itu memang idealnya seperti itu. Kayaknya rumit ya kalau awam ya memang begitu. Ya. Itulah pengobatan itu Teman-teman, seperti itu. mungkin pemirsa perlu tahu ya bahwa meal plan atau rencana makan itu bisa diminta oleh dokter, bisa dibuatkan oleh dokter. Sehingga kita punya meal plan yang benar, yang porsinya tepat buat kita. Ya. Ada caranya. Ya. Oke, Nah, untuk mengenai, boleh Pak, saya tambahkan mengenai meal plan. Ini sering silakan. banyak salah paham karena saya sering dapat DM gini. Dok, boleh kan tolong saya dibuatkan rencana makan untuk saya sakit mah atau saya ingin menjaga berat badan, tolong buatkan meal plan. Membuat meal plan itu tidak seperti, oh iya, pagi siang malam bukan, tapi dokter tuh mesti ngitung dulu berdasarkan berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, adakah keluhan-keluhan, apakah laboratoriumnya baik atau laboratoriumnya tidak baik gitu ya. Nah, ataukah ada masalah-masalah penyakit. Nah, itu baru kita rencanakan. Setelah direncanakan berapa kalori, berapa protein, lemak, terus kita mengaplikasikan dalam bentuk makanan. Jadi supaya pasien juga bisa tahu karena kalau kita informasikan Bu pasien misalnya, Bu makan nasi 100 gram, makan lauk
50 gram, minyaknya 5 gram. Itu kan nggak bisa jadi makanan, bingung pasiennya. Jadi nanti dijelaskannya adalah makan nasinya sekian sendok, makan lauknya sekian potong bentuknya seperti ini. Nah, itulah yang ingin saya jelaskan ke teman-teman yang di eh, sosmed ya. Itu sering kali note seperti itu, minta. Bukan saya nggak mau bikin, tapi membuat itu adalah seperti harus berkonsultasi eh, detail tentang satu pasien. Jadi kalau misalnya kita membuat, oh saya ingin turun berat badan, itu kemudian, oh ya proteinnya harus banyak karena saya berolahraga. Ternyata si pasien itu ada gangguan ginjal yang cukup berat atau gagal ginjal kronik yang belum nggak pasien nggak pernah periksa dan nggak pernah tahu. Nah, kalau kita berikan protein yang banyak, itu akibatnya ginjalnya semakin berat. Nah, seperti itu, Pak. Jadi contoh dari rencana makan gitu, Pak. Baik, Mohon maaf Bu ini jadi Dokter. nambah-nambahin. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Ibu Ani Satul. Mudah-mudahan ini Ibu ya, bukan salah saya ya. Ibu Ani Satul, Purwanti. Izin bertanya dok, benarkah GERD bisa karena infeksi usus? Pemeriksaan apa saja harus dilakukan dan apa ada persiapan khusus? Bagaimana membedakan nyeri dada dan karena GERD dengan jantung? Tiga pertanyaan dok. Boleh agak cepat dok karena waktunya agak ini. Ya, Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Anisatul ya. Jadi bisa karena infeksi eh, infeksinya lebih lambung ya, bukan usus ya. Bisa. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan terapi. Dan kalau dokter sudah memberikan obat, makan yang harus dijalani ya anjuran sehatnya seperti tadi. Nah, untuk membedakan GERD dengan jantung, hmm, ini agak sulit ya. Memang harus melakukan pemeriksaan. Biasanya kalau GERD-nya kambuh berat gitu, biasanya pasien ke IGD itu juga dilakukan rekam jantung untuk memastikan sebetulnya ini jantung atau GERD gitu. Jadi oke. uh, kasus-kasus tertentu mungkin jelas bedanya, tapi misalnya dada seperti ditekan, rasanya nyeri, terus sesak nafas, nah itu bisa lebih khas ke jantung. Tapi keluhan-keluhan karena orang kan tidak semuanya tahu, oh saya sakit GERD atau sakit jantung, ya memang sebaiknya memang berkonsultasi dengan dokter kalau memang keluhannya berat. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Anisatul. Itu Pak. Baik dok. Mudah-mudahan jelas ya. Hmm. Eh, Ibu Ani Satul. Saya ke Ibu Lia, pertanyaannya, pernah dengar katanya makan makanan pH asam atau yang tidak pH asam, dok, yang baik untuk meredakan GERD? Yang mana, dok? Makanan atau obat apa yang bisa meredakan GERD yang tidak menimbulkan efek samping ke organ lain? Makanan atau obat alami apa yang tidak menimbulkan efek samping ke, ke organ lain? Dan sedikit ketergantungan, tidak menyebabkan berat badan naik. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Bu Lia, memang benar kalau kita bicara mengenai makanan yang pH-nya asam atau pH-nya rendah, itu ada pendapat yang bilang aman karena asam lambung itu juga pH-nya rendah, rendah banget itu dibanding makanan yang asam. Tetapi dalam kondisi lambung tidak sehat, memang sebaiknya eh, asam itu tidak dikonsumsi sangat banyak karena lebih mengganggu. Sedangkan untuk terapinya aja dikasih obat untuk menekan produksi asam gitulah contohnya. Kalau dikasih asam juga berarti kan uh, malah lebih lebih memberatkan gitu ya. Jadi uh, sebaiknya kalau sedang GERD ya makanan yang terlalu asam dihindari dulu. Nanti kalau sudah sembuh, uh, mungkin boleh dicoba sedikit-sedikit. Karena kalau penyebabnya GERD itu adalah sakit mah atau luka lambung, itu asamnya akan melukai lambung lebih berat lagi. Nanti kalau sudah Semakin sembuh, parah. ya, kalau sudah sembuh, sakit mahnya atau lukanya, biasanya lambung itu punya lapisan alami yang
yang membuat lambung itu tidak cedera oleh asamnya sendiri. Tapi kalau pada keadaan tidak sehat atau ada luka, si asam itu akan melukai karena lapisannya hilang, jadi dia akan melukai lambung sendiri gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya, Pak Gusal. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan dari eh, Ibu Lestari Wijaya. Ini pertanyaan terakhir, Selamat, Pak. bukan, masih ada Oh, belum. 5 pertanyaan, jadi agak cepat Bu ya. Selamat malam Dokter Baik. Lucy, bagaimana kita bisa membedakan sakit jantung untuk GERD? Apakah semua sakit mah sama dengan GERD? Tadi udah dijawab juga ya ini ya, barusan ya. Baik. Bagaimana, anyway, terima kasih sudah bertanya ya. Eh, Jawabannya sama, yaitu sebaiknya Sama, berkonsultasi dengan periksa. dokter untuk memastikan. Ya, karena Begitu, beda tipis Lestari. ya dok ya. Jantung dan GERD itu beda tipis. Beda Lebih baik tipis dan diperiksa. beda tipis dan tebal. Kadang-kadang Ya, nyata, kadang-kadang tidak nyata. Untuk memastikan kalau memang sebaiknya ke kalau sudah berkonsultasi. sesak-sesak jantungnya gitu sakit tertekan lebih baik ke jantung deh daripada kalau GERD kan masih bisa ini kalau jantung kan berat dok ya. Jadi ke dokter jantung buruan gitu ya. Oke, pertanyaan dari Mungkin ke, Ibu oh Romatian. tidak, maaf Pak. Oh, sedikit apa meng, apa namanya eh, menambahkan bahwa kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kalau masih rasanya oke, bisa berkonsultasi ke dokter jantung atau ke dokter penyakit dalam gastro atau ke dokter umum. Dokter umum itu bisa membedakan kalau udah periksa-periksa gitu ya. Atau kalau keluhannya berat, bawa ke IGD. Itu lebih aman. Begitu, Pak. Baik. Well. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Romatian, teman saya, teman sejawat ini Ibu Roma. Gitu. Apa kabar? Selamat malam Bu Roma. Pertanyaannya begini. Izin bertanya dok, apa beda GERD dan MAC? Tadi sudah diterangkan. Cepat aja dok. Baik, terima kasih Bu Roma. Jadi kalau GERD itu asam lambung yang keluar ke kerongkongan. Bisa sampai ke tenggorokan. Nah, kalau sakit MAG itu adalah, MAG itu bahasa Belanda dari lambung. Jadi penyakitnya ada di lambung. Di dalam Sakit lambung dok ya. di dalam lambung. Bisa luka, bisa lecet, bisa segala macam-macam. Eh, Kalau MAG itu adalah keluhan-keluhan di lambung, sakit di lambung itu. Begitu Bu Roma. Jadi Yo, terima Jelas. kasih Bu. sakit MAG, Terima kasih sama-sama Bu Bu. Roma. Semoga Bu Roma nggak sakit mah dong. Cepat baik ya Enggak, Roma. Mak. Bu Enggak, Roma. enggak. Belum. Oke. Pertanyaan dari Ibu Anita Ansani. Dok, izin bertanya menurut yang saya baca sumber-sumber tertentu dari sumber-sumber tertentu salah satu faktor GERD itu karena banyak pikiran. Ya, itu tadi stres tuh. Apakah itu Iya. benar? Benar. Baik, terima kasih Bu Anita, melengkapi eh, yang sudah dijawab sama Pak Gopal ya. Stres itu memang menimbulkan, meningkatkan produksi asam lambung. Stres juga bikin jadi nggak mau makan. Jadi apa? Jadi makan tidak teratur. Stres juga jadi mikir, ah, karena nggak mau makan, jadi makannya apa aja dimakan atau entah apa tuh yang dimakan. Ya bisa juga jadi menyebabkan sakit mah, dan kelanjutannya bisa jadi GERD, bisa juga. Gitu. Semoga Baik, menjawab Dok. pertanyaan Bu Anita. Pertanyaan singkat tapi menarik, Dok, dari Bapak Dave ini. Kalau orang sering sariawan, apakah ini bisa terjadi karena gangguan GERD? Baik, terima kasih Pak Dev. Bisa. Bisa ya. Jadi Jadi ya bisa jelas karena singkat. ya, tapi tidak selalu sariawan itu penyebabnya adalah GERD. Karena eh, malah malah yang pada umumnya sariawan itu penyebabnya adalah kurang konsumsi sayur dan buah. Itu yang paling sering. Kurang minum. Kurang bisa juga. Jadi silakan Ya. eh, silakan Tapi yang dievaluasi pasti lagi. Bu Dokter bisa juga karena memang kena GERD karena asamnya naik sampai ke atas Bisa, tinggi ke lidah bisa, ya. Oke, bisa. terima kasih Bu Dokter. Terima Dari kasih. Ibu Sri, pertanyaan dari Ibu Sri Kewartiwardani. Apakah minum jus buah pada saat pagi hari, di saat perut kosong bisa memicu GERD? Nggak ada kaitannya dok Pak, ini. ini teman saya, kayaknya teman SMA saya.
Oke, ketemunya di Nih, Zoom ya, iya. di Terima webinar ya. kasih banget nih. Bener kalau benar ya namanya Dani. Bu Dani, makasih ya. Minum jus buah pada saat pagi hari. Jadi gini, GERD itu bisa disebabkan eh, oleh produksi asam lambung yang banyak dan berkaitan dengan katup yang bermasalah atau melemah. Jadi isi lambungnya akan keluar. Nah, kalau minum jusnya itu ada esnya, apalagi berarti lambung itu menyebabkan lambung itu lebih cedera atau Iritasi. teriritasi ya. Es yang banyak sekaligus itu akibatnya seperti itu. Jadi bisa memperberat, bisa memicu GERD dari sakit mahnya. Itu Pak. Semoga menjawab Jelas pertanyaan ya. Bu Dani ya. Terima kasih banget. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 13 dari Ibu Ayu Nurjanah. Selamat malam, Dok. Saya Ayu, 33 tahun. Saya pernah, Dok, dengan gejala disebutkan dokter tadi, batuk dan merasa dada seperti terbakar. Dan kepala rasanya nyeri, tapi dokter bilang itu asam lambung naik. Ya betul, Dok. Itu asam lambung naik, Dok. Betul ya. Dan mohon izin bertanya, apakah GERD termasuk peradangan kronis? Hal apa yang harus dilakukan buat untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, Dok? Tadi makan pola terbaik, ya, Dok ya. Tapi silakan, Dok. Ya, Saya udah jadi pinter nih, terima Dok. kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Ayu. Jadi eh, kalau sudah ketemu dokter, sudah disampaikan, berarti jelas ya bahwa asam lambung yang eh, naik ke kerongkongan itu bisa melukai kerongkongan, jadi rasanya jadi panas, terbakar gitu. Iya, seperti itu Bu. Eh, jadi apalagi kalau asam lambungnya produksinya banyak. Sudah banyak ditambah, tadi itu pertanyaan Bu Dani, ditambah es, tambah luka, terus tambah esnya adalah jus jeruk yang asam gitu ya. Ya, itu tambah luka, bertambah luka. Jadi malah tambah lama sembuhnya. Ya, begitulah kalau ingin sehat ya, kalau ingin mempertahankan kesehatan ya memang salah satunya dengan makan sehat. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Ayu ya. Terima kasih banyak. Baik, kita ke pertanyaan terakhir dari Ibu Purwanti Rahayu. Izin bertanya, saudara Baik. batuk-batuk lama, dia didiagnosa GERD. Ternyata setelah di pemeriksaan lebih lanjut, didiagnosa kanker paru stadium 4. Bagaimana membedakan batuk karena GERD dengan kanker paru? Pola makan dan jenis makanan yang bagaimana untuk menderita GERD? Kalau pola tadi sudah ada. Apakah stres dan kepanikan dapat menyebabkan GERD? Nah, apakah perlu di pengobatan? Rasanya dua pertanyaan terakhir sudah jawab. Hanya yang pertama, Dot. Apa membedakan paru dan GERD? Iya, jadi kalau pasien biasanya tidak bisa membedakan karena dua-duanya batuk. Nah, jadi kalau batuk karena GERD biasanya sih tidak ada dahak. Kalau batuk karena paru tergantung kasusnya, kasus-kasus parunya itu. Jadi memang kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu, memang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Itu batuk ringan yang nggak sembuh-sembuh ya. Tapi kalau batuk, batuk udah timbul terus berdahak lagi, ya beberapa hari nggak usah lama-lama, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Begitu Pak. Semoga Baik, bisa menjawab pertanyaan mudah-mudahan uh, eh, Bu cukup Purwanti Rahayu. menerangkan, Dok ya. Baik, Dok. Kita sudah sampai pada penghujung pertanyaan yang terakhir. Terima kasih, Dok, atas semua jawaban-jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan kita, teman-teman kita, pemirsa kita semuanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Luciana. Ya, Terima kasih, Dok, sekali lagi. baik. Terima kasih juga Pak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan, malah memberikan pertanyaan. Saya sangat merasa diapresiasi. Terima kasih banyak. Baik. Eh, Perlu disampaikan kepada teman-teman semua, kita nanti akan bertemu kembali pada acara
Dr. Luciana and Friends pada tanggal 25 April, hari Jumat, bulan April jadinya. 2 bulan lagi. Temanya yang akan dibicarakan adalah gizi tepat cegah osteoporosis. Saya kira tahu semua osteoporosis apa ya. Apa dok osteoporosis dok? Nggak kedengeran dok, mute dok. Ya, osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Jadi, Pengeroposan tulang ya. ya, Jadi kita harus mulai menjaga pengeroposan tulang kita sejak dini, terutama sudah yang umur-umurnya sudah di atas 40 tahun dok, kurang lebih begitu dok ya. ya, menjaga kepadatan tulang. Baik, jadi bagaimana kita menjaga tulang kita agar Mencegah kita tua, osteoporosis. mencegah, Betul. ya, mencegah untuk tidak jadi keropos gitu dok, kira-kira lebih Ya, ya. betul. Oke, jadi tolong dicatat tanggalnya Jumat 25 April, 2 bulan lagi dari sekarang. Kita akan mendapatkan atau mendengarkan dari admin untuk 10 pemenang hadiah Soy Joy. Nah, ini dia. Penanya yang mendapatkan adalah Ibu Riaria, Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Febriansi, Ibu Umi, Ibu Ainul, Ibu Anisatul, Ibu Lia, Ibu Lestari Wijaya, Ibu Roma, Ibu Anita. Nah, ini yang mendapatkan hadiah karena pertanyaannya bagus dan dianggap berguna buat kita semuanya. Ya, semua pertanyaan berguna sih ya. Batas waktu klaim nanti sampai hari Minggu tanggal 23. Tolong diambil screenshot klaim hadiah di WhatsApp ke 081 211 75551. Jadi akan dikirim ke rumah masing-masing hadiah tersebut, yaitu terdiri dari voucher Sojoy, voucher untuk konsultasi gratis dengan ibu dokter selama 10-15 menit, voucher diskon untuk laboratorium Prodia untuk mau check up darah segala macam. Manfaatkanlah voucher-voucher yang diberikan dan coba konsumsi soja yang high protein tadi. Informasi tentang NutriHealth Indonesia, perlu diketahui bahwa NutriHealth Indonesia adalah perusahaan yang menerima konsultasi untuk mengontrol kontrol weight management atau apa ya, diet dan lain-lain lah untuk makan yang stabil, yang benar. Atau juga ada program-program clinical nutrition, yaitu untuk orang-orang menderita penyakit, misalnya sakit kanker, sakit diabetik, sakit tekanan darah tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu bisa berkonsultasi kepada Ibu Dokter Luciana, bagaimana kita bisa menyembuhkan dengan mengontrol gizi kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Tidak terasa sudah jam 9.30. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna untuk kita semua. Kita